Lu tahu nggak sih penemuan paling kontroversial di dunia saat ini, Son? Apa lagi sih? Jadi di Amerika ini lagi rame banget billboard di subway yang tulisannya dapatkan bayi yang lebih pintar. Terus ada tulisan pickyourbaby.com di billboardnya, Son. Pick your baby. Bener, Son. Jadi bahasa Indonesianya pilih bayimu. Jadi ternyata ini tuh adalah campaign dari sebuah perusahaan yang bernama Nucleus Genomics yang sejauh ini sudah dapat funding sebesar $32 juta, Son. Jadi gimana maksudnya bisa milih bayi gitu kan? Yang pastinya ini bukan website untuk jual beli bayi gitu ya. Ini bukan OLX buat bayi, bukan, Son. Beda. Tapi kita itu bisa milih bayi yang mana yang mau dilahirkan, yang mana yang enggak, dengan cara seleksi embrio, Son. Jadi kalau lo mau pakai service ini, lo harus melahirkan dengan cara IVF atau in vitro fertilization atau ya bayi tabung. Karena dengan proses ini itu biasanya terbentuk beberapa embrio yang nantinya bakal diambil sedikit sampel genetiknya, terus dianalisa dan dimasukin ke sistemnya nukleus. Lalu kemudian perusahaan menjalankan yang namanya polygenic risk scoring, di mana nantinya AI akan membandingkan DNA sampel embrio tersebut dengan jutaan data populasi manusia, yang kemudian akan menghasilkan sebuah statistik yang bisa memprediksi tinggi badan bayi di masa depan, resiko penyakit-penyakit berat seperti diabetes tipe 2, jantung, kanker, dan lain-lain. Terus bisa ngecek kemungkinan perkembangan kognitifnya juga untuk memprediksi apakah calon bayi ini tuh bakal jadi anak yang pintar apa enggak. Gokil. Lalu kemudian hasil laporan akan dikasih ke calon orang tua nih. Kan embrionya ada banyak tuh ya kan, laporannya udah selesai, dikasih ke orang tuanya nih. Embrio A begini Pak, B begini, C begini, dan seterusnya. Kemudian setelah orang tua melihat laporan tersebut, orang tua bisa milih kan, embrio mana yang layak untuk dilahirkan. Ini sangat kontroversial sebenarnya. Karena bisa dibilang ini tuh satu langkah di mana manusia bisa mulai ngelakuin hal yang tadinya hanya bisa dilakukan oleh sang pencipta. Walaupun emang levelnya masih seleksi doang ya, belum ngerubah-rubah DNA kayak pakai CRISPR gitu. Karena ya merubah DNA manusia dianggap sebagai pelanggaran etika sampai saat ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa manusia tuh akan sampai ke sana suatu saat nanti. Karena kan kita udah sama-sama lihat kalau hal ini itu possible dilakukan ke serigala direwolf kan beberapa waktu yang lalu. Sebenarnya di Cina juga udah ada, Son, eksperimen pengeditan DNA yang dilakukan oleh orang yang bernama He Jiankui. Tapi ya nggak pakai lama, dia langsung dipenjara begitu ketahuan. Tapi mungkin untuk kasus itu bakal kita bahas di lain waktu kali ya. Yes. Gimana menurut kalian tentang teknologi ini? Apakah sebaiknya ada atau enggak? Tuh sih komen.